Pelajaran Sekolah Sabat, Kamis 21 Agustus 2025, pelajaran yang ke-8 di triwulan yang ketiga. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari ini adalah Hukum Taurat sebagai janji Allah bagi kita. Bacalah Roma 3 ayat 20-24. Meskipun Paulus sangat jelas mengatakan bahwa kita tidak dapat diselamatkan dengan menaati 10 perintah Allah, lalu bagaimanakah seharusnya perintah-perintah itu berfungsi dalam kehidupan kita? Roma 3 ayat 20-24. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Arti bahasa Ibrani bagi istilah dabarim yang digunakan dalam tulisan Musa untuk menggambarkan 10 perintah Allah tidak secara harafiah berarti perintah, tetapi firman. Kata dabar, yaitu tunggal, ini dapat berarti janji. Itulah sebabnya di banyak tempat dabar diterjemahkan baik dalam bentuk kata benda atau kata kerja yang menyatakan gagasan janji. Ellen G. White memberikan sebuah pemahaman tentang fungsi dari Dekalog, yaitu 10 perintah adalah 10 janji. Dekalog harus dipahami sebagai janji-janji dari Tuhan yang akan menuntun kita ke jalan yang benar sehingga Dia dapat melakukan hal-hal yang luar biasa bagi kita, tetapi kita harus menaatinya. Bacalah Roma 10 ayat 4. Bagaimanakah seharusnya kita memahami pernyataan Paulus bahwa Kristus adalah akhir dari hukum Taurat? Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Paulus menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah telos dari hukum Taurat, tetapi bukan dalam arti bahwa Kristus membatalkan hukum Taurat atau meniadakannya. Sebaliknya, ini berarti bahwa Kristus adalah tujuan dan maksud dari hukum Taurat. Ini tidak berarti bahwa korban penebusannya mengakhiri keabsahan dan kekekalan hukum Taurat. Sebaliknya, Paulus berbicara tentang pentingnya hukum Taurat, tentang keabsahannya, dan tentang otoritasnya yang kekal. Roma 3:31, 1 Korintus 7 ayat 19, Galati 5 ayat 6. Maka dari kata telos terutama berorientasi pada tujuan dan sasaran, bukan pada waktu. Kristus adalah kunci untuk membuka makna dan tujuan yang sebenarnya dari hukum Allah. Dengan demikian, tidak benar jika dikatakan bahwa Kristus membatalkan, menggeser, atau meniadakan hukum Taurat. Kristus adalah tujuan dari hukum Taurat. Dia yang dituju oleh hukum Taurat. Bagaimanakah hukum Taurat mengarahkan kita kepada Yesus? Artinya, apakah yang disingkapkan hukum Taurat kepada kita tentang diri kita sendiri yang akan membawa kita kepada Yesus? Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat, Kamis 21 Agustus 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.